sebetulnya sudah mengikuti proses honorer ini sejak awal. Hampir 20 tahun, Pak. Jadi sudah sangat paham mengenai kasus-kasus honorer ini. Dan pemerintah ketika melakukan sesuatu, pemerintah pusat di sini selalu ada payung hukumnya, selalu ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu. Nah, sebetulnya undang-undang ASN itu baik PNS maupun P3K itu, terutama P3K, itu diperuntukkan bukan untuk tenaga honorer. P3K itu diperuntukkan untuk tenaga profesional yang tidak bisa didapatkan dari PNS. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, tapi ada kebutuhan untuk menampung tenaga honorer guru. Jadi waktu itu saya memberanikan diri berbicara dengan Pak Menpan dan Pak Mendikbud bahwa oke, kita bisa sedikit menggunakan konsep P3K ini untuk menampung guru yang sebetulnya tidak bisa dilakukan gitu. Jadi itu kita lakukan. Kita mencoba menampung tenaga honorer ini, guru terutama, dalam slot P3K. Berapa jumlahnya? Data Dapodik sekitar 700.000. Tapi kemudian kita menghitung kenapa kita tidak lebihkan. Kalau ada di antara guru-guru yang tidak terdaftar di situ. Jadi kemudian formasinya diberikan sebesar 1 juta, lebih besar daripada jumlah guru di data Dapodik. Ini berdasarkan pengalaman soalnya, Pak. Dulu tahun 2012-2011 itu ada keinginan, permintaan dari sebagian anggota DPR waktu itu yang mengatakan bahwa banyak, walaupun sudah diangkat sekitar hampir 1 juta orang, masih ada yang tercecer, belum diangkat. Nah, kemudian kami disuruh menghitung berapa yang diangkat. Awalnya teman-teman DPR mengatakan ada 6.000 yang belum diangkat. Terus kami menghitung. Setelah dihitung, yang masuk datanya adalah 60.000. Nah, loh kok jadi 60.000 malah? Oke, kalau gitu dihitung ulang. Dihitung ulang jadi 600.000. Akhirnya ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah bahwa pemerintah hanya sanggup mengakomodasi sepertiganya, yaitu 200.000. Itu tahun 2014. Nah, kalau ini 200.000 ini sudah diterima, maka pemerintah daerah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Itu kesepakatannya begitu. Nah, kemudian dilakukanlah tes untuk 200.000 itu. 200.000 itu soalnya dari Kemdikbud, soalnya yang dibuat. Nah, passing grade-nya adalah 70% dari nilai. Kenapa begitu? Karena menurut Kemdikbud, kalau anak sekolah saja harus 70% menguasai, masa guru tidak? Gitu. Jadi 70%. Nilai 70% itu hanya beberapa provinsi saja yang lulus, yang lainnya tidak ada yang lulus. Hanya di Jawa dan Bali saja. Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Lainnya tidak ada yang lulus. Diturunkan lagi nilainya menjadi 50%. Tambahnya tidak banyak. Sampai akhirnya diturunkan sehingga 20% saja nilai itu. Itu pun masih ada beberapa banyak kabupaten yang tidak ada satupun yang lulus. Nah, bayangkan dari skor itu hanya 20% saja mereka harus lulus. Dan itu jumlahnya kurang dari 200.000. Dari 600.000 orang yang ikut itu. Jadi kita tahu nih kualitas mereka sebetulnya seberapa. Nah, itu kemudian masih diturunkan lagi nilainya sehingga mencapai 200.000. Nah, setelah itu ada beberapa tes. Kalau kebetulan pemerintah memberikan formasi, kita tes. Nilainya juga sangat rendah gitu ya.
itu juga tidak lulus. Banyak yang protes kenapa kami sudah mengajar lama tidak lulus. Nah, tes ini kan karena ada aturannya gitu. Dari Undang-Undang Pendidikan, syarat di Undang-Undang Pendidikan itu bahwa seseorang yang mengajar harus punya sertifikat pendidik. Seorang yang mengajar harus punya ijazah S1. Syarat mengajarnya harus linear antara bidang ilmunya dengan apa yang diajarkan. Itu semua ada di undang-undang. Kami hanya mengikuti itu, dan Kementerian Pendidikan juga hanya mengikuti itu gitu. Jadi masalahnya siapa yang melakukan pembiaran adanya rekrutmen guru honorer ini. Itu kalau memang tadinya sudah ada kesepakatan seperti itu dikunci di situ. Tidak ada lagi penerimaan guru honorer, selesai. Cuma ada beberapa ini yang konkret-konkret. Saya waktu masa reses baru-baru ini saya kembali ke daerah. Dan ada beberapa kabupaten, tapi satu yang saya fokus di Pangkajene dan Kepulauan itu, ada 664 honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS oleh Panselnas di tahun 2014. Betul. Saya yakin, dia bilang, Kepala BKN tahu itu, BKN. Dia bilang, itu kenapa itu sampai mereka belum diangkat, padahal sudah dinyatakan lulus Panselnas itu. Nah, kewenangan pengusulan pengangkatan itu ada di kepala daerah. Di kepala daerah. Jadi usulan formasi kewenangannya juga ada di kepala daerah. Itu undang-undang desentralisasi begitu. Ya, betul. Jadi dari 1 juta itu yang diberikan formasinya hanya 500.000 saja yang diusulkan. Ya. Nah, ini jadi yang tangkap ini kasus satu ya. Kasus ini bagaimana kira-kira penyelesaiannya itu sudah lulus mereka, tapi tidak diusulkan oleh kepala daerahnya, dan bukan hanya di Pangkep, di banyak tempat begitu. Itu betul banyak tempat begitu. Banyak tempat yang lengkap datanya dikirim ke saya ini. Klaten juga begitu, di banyak tempat seperti itu. Dan kami karena kewenangannya ada di pejabat pembina kepegawaian yang dalam hal ini adalah bupati atau wali kota, tidak bisa menetapkan NIP kalau tidak ada usulan dari itu tidak bisa diintervensi dari pusat. Tidak bisa, Pak, karena itu undang-undang pemerintah daerah adalah kewenangan mereka. Apa alasannya mereka itu untuk tidak menetapkan? Saya tidak tahu, Pak, banyak mungkin alasannya gitu. Karena mungkin mereka tidak mendukung dalam pilkada, karena bukan yang direkrut oleh mereka ketika banyak alasan seperti itu. Jadi itu yang kami di BKN tidak punya kewenangan seperti itu. Apa solusi yang Bapak bisa rekomendasikan ke kami terkait dengan ini mungkin harus berbicara dengan teman-teman dari Kemendagri ini bagaimana